Dan buat saya itu sudah sebuah kehormatan bisa bersama Bapak. Soal nanti bagaimana itu urusan nanti Pak. Yang pasti saya yakin dengan pilihan ini, saya yakin dengan langkah kita bersama. Dan kalau semua keyakinan didukung oleh keikhlasan, nggak ada yang bisa hambat itu. Terus relatif seneng atau masuk dalam kompleksitas masalah pembangunan, masalah masyarakat nggak bisa didekati cuma satu sisi, dan saya diskusinya nyambung cepet begitu. Dan ya mau tidak mau saya bandingkan dengan yang lain-lain dan Pak Anies menonjol. Jadi terbayang kompleksitas masalah anggaran segitu. DKI 83 triliun itu kayak memimpin 10 kementerian sebenarnya Bang. Jadi kalau lolos DKI, Bapak ini berhasil, saya kira 80-83% masyarakat DKI senang dengan kepemimpinan Pak Anies. Ini berarti termasuk yang dulu nggak milih berarti kan. Itu saya kira udah menunjukkan seperti apa model kepemimpinan. Ini dulu dari Partai Solidaritas Indonesia ya, sekarang free agent. Makasih Bang. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini datang selain karena Pak Anies, karena ada teman dari BPN, Pak Bambang Pri. Berdiri Pak. Ini teman-teman BPN yang walaupun sudah mantan wamen tapi komunikasi dan silaturahmi masih jalan Pak. Terlebih sekarang justru. Kelihatannya memang kerinduan, keresahan sudah di mana-mana Pak Anies. Tinggal kita, Bapak terutama, meresponnya seperti apa. Dalam kebijaksanaan, dalam tadi istilahnya Pak Pendeta cinta kasih, dalam keikhlasan Pak. Memang cuman dengan Bapak, saya kira saya paling tidak bisa bicara masalah Pak, bisa bicara program. Kalau diskusi dengan teman-teman yang lain, cara kerjanya yang ngejelekin yang lainnya aja gitu. Tapi apa kekuatan yang didukung, apa program yang diharapkan kalau dukunganmu itu terpilih, nggak bisa diskusi gituan. Cuma di kita barangkali diskusi seperti ini bisa dilakukan. Dan buat saya itu sudah sebuah kehormatan bisa bersama Bapak. Soal nanti bagaimana itu urusan nanti Pak. Yang pasti saya yakin dengan pilihan ini, saya yakin dengan langkah kita bersama. Dan kalau semua keyakinan didukung oleh keikhlasan, nggak ada yang bisa hambat itu. Yang jelas saya waktu masih wamen lumayan sering ketemu dengan Pak Gubernur Anies dan tidak pernah bicara politik. Kalau boleh jujur, saya juga ketemu dengan banyak gubernur lain, bicara soal pekerjaan. Dan memang ya beliau menonjol begitu.
ngerti masalahnya cepat. Ya memang ternyata memang anak sekolahan Bapak ya. Terus relatif seneng atau masuk dalam kompleksitas masalah pembangunan, masalah masyarakat nggak bisa didekati cuma satu sisi, dan saya diskusinya nyambung cepat begitu. Dan ya mau tidak mau saya bandingkan dengan yang lain-lain, dan Pak Anies menonjol. Didukung oleh anggaran yang juga besar. Jakarta ini waktu zaman Bapak mungkin sekitar 80 triliun atau 84, 87 ya Pak. Kalau boleh ngaku ya, anggaran di Kementerian ATR BPN itu 8,5 triliun Pak. Se-Indonesia dengan pegawai sekitar 18.000 ya Pak BP, dan honorernya 19.000. 37.000, kantornya 400 lebih di 32 kantor wilayah. Jadi kebayang karena Kaltara itu masih digabung Pak. Jadi 33 kantor wilayah. Jadi terbayang kompleksitas masalah anggaran segitu. DKI 83 triliun itu kayak memimpin 10 kementerian sebenarnya Bang Refli. Jadi kalau lolos DKI, Bapak ini berhasil, saya kira 80-83% masyarakat DKI senang dengan kepemimpinan Pak Anies. Ini berarti termasuk yang dulu nggak milih berarti kan. Itu saya kira udah menunjukkan seperti apa model kepemimpinan. Dan betul tadi Pak Pendeta, saya merasakan sendiri sebagai anak mester yang kerja, lahir dan kerja di mester gitu Pak Anies, saya kira Bapak yang bisa menyatukan kita semua. Dan kalau itu terjadi, betul, politik akan lebih indah, masyarakat kita akan lebih bahagia ya. Tidak akan mudah, saya rasa bakal banyak serangan pada Bapak, tapi apa kurang sih serangan pada Anies Baswedan selama 5 tahun terakhir, bahwa masih disukai 83% rakyat DKI, ya ini saya kira anugerah ya. Karena bekerja di pemerintahan itu, kerja baik aja satu hal, tapi masyarakat ngerti yang dikerjain, itu soal lain lagi Bang. Pak Anies punya semua itu, dan dengan keikhlasan, cita-cita keadilan yang beliau sampaikan selalu di mana-mana, keadilan nomor satu. Yang lain-lain mengacu pada hal itu, ini saya kira sebuah panggilan, amanat buat kita semua. Terima kasih Pak Anies, udah boleh saya dukung Pak, walaupun terseok-seok begitu ya, kita semua, tapi sebuah kehormatan dan kebanggaan bersama Bapak dan teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Jadi Pak Anies, ini masukan dari saya sebagai pribadi yang baru saja keluar dari tahanan Bareskrim, ya, karena di penjara 7 bulan gara-gara Omnibus Law. Intinya begini, saya ingin memberikan masukan soal Trisakti Bung Karno itu sula kedua, yaitu berdikari secara ekonomi. Dan yang disebut dengan berdikari itu artinya sebisa mungkin nggak bergantung sama orang lain gitu. Artinya apa? Produsennya sendiri dari kita sebisa mungkin ya. Yang menjadi konsumennya kita sendiri, bahan bakunya juga kita sendiri, ya. Kalau bisa modalnya juga modal kita sendiri. Ketika itu ada kelangkaan baru kita berpikir keluar. Jadi itu intinya sula berdikari dalam bidang ekonomi. Nah, implementasi dalam kebijakan pemerintah itu paling tidak dari program kelihatan bahwa sekarang ini ada trade off antara pengambil kebijakan import dengan pengambil kebijakan industri. Nah, trade off ini harusnya di satu tangan. Negara-negara yang ingin maju itu ada namanya Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Internasional. Malaysia, Jepang, dan negara-negara yang maju seperti itu. Jadi nggak bisa kita memerintahkan industri berkembang, tiba-tiba kita diserbu dengan impor yang luar biasa. Ini pasti bermasalah, dan masalahnya di ketenaga kerjaan. Karena artinya kemudian akan terjadi banyak, kalau kata Karl Marx itu reserve army. Orang yang ingin bekerja tapi tidak ada pekerjaan.
Dan ini akhirnya yang kemudian bargaining position dari kaum buruh jadi lemah. Nah kalau industri kita berkembang, kenapa saya perlu katakan gini? Karena kita di ASEAN termasuk yang rendah. Myanmar aja 25% kontribusinya terhadap PDB. Singapura yang kita nggak tahu industrinya di mana 21%. Thailand 25%. Kemudian Myanmar 25% sumbangannya terhadap PDB. Kita 19%. Suatu negara yang sebetulnya banyak orang-orang bisa bekerja. Nah ini penting karena akhirnya supply dan demand tenaga kerja pun akan tertampung, Pak Anies. Ya kalau suatu hari Pak Anies insya Allah jadi presiden. Yang kedua, masalah keadilan bagi kaum buruh dan kita benchmarknya internasional. Ada yang disebut dengan labor income dengan capital atau labor revenue dan juga capital revenue. Jadi kalau gini Pak, ada duit 100 miliar punya 3 orang, kawin sama 1.000 orang yang mau jadi pekerja. Mereka kawin, berproduksi barang, kemudian dijual dan dapat keuntungan. Nah di Indonesia tuh baru sekitar 39% revenue-nya kembali ke yang 1.000 orang atau 10.000 orang buruh ini. 60% masih kepada pemilik modal. Dari negara yang lebih advance, lebih civilized, itu labor revenue-nya besar. 39, 40, kalau di Eropa udah 60-an%, Pak. Jadi si pemilik modal iya punya modal, tapi begitu keuntungannya begitu besar, ya karena dia sedikit, dia cuma 5 orang punya duit 100 miliar, menghasilkan produksi banyak, tapi dapatnya sekarang masih 60% di Indonesia. Di ASEAN kita termasuk yang paling rendah. Di ASEAN 5 kita paling rendah. Jadi harusnya kita sekarang 39, mungkin 41, 42, 45, mudah-mudahan pemerintahan yang akan datang bisa merubah labor revenue bagi kaum buruh sehingga kesejahteraan meningkat dan insya Allah ekonomi kita, rakyat kita membaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.